Halo, balik lagi bersama kami di Modem Simera. Kali ini kita bakalan mempelajari cara menyambungkan modem Orbit Telkomsel ke Mikrotik ya, kemudian ke access point. Ya, seperti itu ya. Nanti ketika ada user yang mau bermain internet, tidak langsung terhubung ke modem Orbit Telkomsel, tetapi harus melalui router board ya, karena akan kita serahkan server kita ke si Mikrotik ini ya untuk mengelola bandwidth ya. Nah, ini sangat penting sekali kita pakai di rumah ya, seperti Mikrotik ini, karena dia bisa menghemat bandwidth dari modem Orbit Telkomsel kita ya. Nah, di sini kita bakalan mempelajari cara konfigurasi sampai si modem Orbit Telkomsel ini terhubung ke router board kita terlebih dahulu ya. Nah, setelah terhubung nanti kita bakalan testing ke access point ini. Nah, nanti baru kita lanjutkan lagi dengan cara setting bandwidth ya, bagaimana kita mengelola bandwidth yang benar dengan Mikrotik ini supaya modem Orbit Telkomsel kita ini bisa lebih hemat ya, bahkan bisa tahan 1 bulan ya, kuota yang kita beli. Nah, di sini perlu dicatat bahwa ada beberapa poin penting untuk port yang pertama. Nah, di sini kita bakalan sambungkan ke modem Orbit Telkomsel, dan port yang kedua ini akan kita sambungkan ke access point ya. Nah, jadi kita tinggal pasangkan saja kabel ini ke port 2. Nah, nanti dia bakalan kita lanjutkan ke access point. Nah, yang satu lagi ke sini, ke port internet. Nah, ini sumber internetnya kita masukkan ke sini. Jadi si Mikrotik ini sudah terhubung ke ini modem Orbit Telkomsel kita, ya. Karena di sini kita menggunakan Start 2, maka dia terhubung ke modem Orbit Start 2. Nah, yang satu lagi ini kita sambungkan ke sini, ke access point, ya, ke access point. Nah, untuk portnya bisa kita pakai di LAN ya atau WAN karena dia sudah disetting dengan mode AP access point, maka sudah berfungsi di port yang mana saja ya. Kita colok saja seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap konfigurasi ya. Untuk tahap konfigurasi kita bakalan menggunakan PC untuk tampilan yang lebih jelas. Oke ya. Sekarang kita bakalan masuk ke tahap konfigurasi ya, tentang cara menyambungkan modem Orbit Telkomsel ke Mikrotik ya. Pertama sekali di sini kalian harus mendownload sebuah aplikasi Winbox ya. Aplikasi ini untuk logo aplikasinya seperti ini ya. Setelah di-download nanti kalian klik kanan Run as Administrator ya untuk membuka si Winbox ini. Nah, setelah kita buka nanti bakalan kelihatan ya list Mikrotik kita di sini ya. Kita pilih di Next Port. Nah, di bagian sini ya. Klik di bagian sini. Kemudian untuk proses loginnya pada saat pertama sekali kita bisa pakai MAC address saja ya. Kita klik di sini, kemudian kita tekan Connect. Ya, seperti ini. Setelah terbuka seperti ini, yang perlu kita lakukan yaitu menghapus konfigurasi bawaan ya. Kita klik di bagian sistem ya. Kemudian reset configuration. Kemudian kita reset. Yes. Ya, untuk menghapus semua pengaturan yang sudah ada di dalam Mikrotik. Nanti baru kita mulai dengan settingan kita sendiri ya, sesuai kebutuhan kita. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal pilih saja ya. Di sini ada beberapa Mikrotik, kita pilih yang mau kita konfigurasikan yang ini ya. Kemudian kita klik connect. Nah, sekali lagi setelah kita berhasil login seperti ini, kita tekan remove ya, remove configuration. Dia bakalan restart sekali lagi, nanti baru bisa kita pakai untuk melakukan konfigurasi. Nah, seperti ini ya. Ini kita sudah melakukan reset. Artinya dia memang sudah kembali ke pengaturan awal. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasikan. Nah, di sini ada banyak sekali Ethernet ya. Kalau tidak muncul interface ini ya, kalian klik di bagian sini nih, interface. Untuk interface-nya sesuai kebutuhan kita tadi, ini dari modem Orbit ya. Kita kasih Orbit ya, seperti itu. Kemudian apply, oke. Kemudian Ether 2 ini akan kita pakai untuk WiFi, kasih nama WiFi. Ya, karena ada 5 LAN card yang bisa kita pakai. Kemudian oke. Setelah kita memberikan nama interface, selanjutnya kita carikan IP address ya untuk menghubungkan ke modem Orbit Telkomsel. Kita masuk ke IP address. Ya, kemudian kita masuk ke DHCP client. Kemudian kita tekan di bagian tanda plus ini. Nah, di sini kita pilih Ether 1 ya, yang tujuannya Orbit. Nah, ini kita hidupkan saja supaya kita tidak perlu menghidupkan root nanti. Kita tidak perlu lagi mengkonfigurasi. Kita pilih yes saja di sini.
Kemudian apply, oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address dari modem Orbit Telkomsel. Nah, artinya si router board kita ini yang dari Mikrotik sudah terhubung ke modem Orbit Telkomsel. Nah, selanjutnya kita cek ya di bagian IP addresses. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address ya untuk Ether 1 kita. Nah, selanjutnya kita tinggal mengatur DNS. Kita atur DNS ya, klik di bagian IP, kemudian DNS. Di server ini kita tinggal masukkan DNS Google ya. Nah, DNS Google aja seperti ini. Kemudian kita checklist ini. Allow remote request. Supaya nanti perangkat kita ini bisa terhubung ke internet. Ya. Kemudian apply, oke. Nah, pada tahap ini kita bisa testing ya. Apakah router board kita ini sudah terhubung ke Google atau belum? Ya. Kita testing seperti ini. Nah, kalau sudah muncul replay artinya sudah terhubung. Ya, Mikrotik kita ini sudah terhubung ke internet melalui modem Orbit Telkomsel kita. Nah, selanjutnya supaya si Mikrotik ini bisa meneruskan internet ke klien atau ke WiFi yang kita pasang nanti ke router board kita ini, maka di sini kita harus menghidupkan firewall-nya. Ya, kita masuk ke IP, kemudian firewall, ya. Di bagian sini itu ada beberapa pilihan. Jadi kita pilih NAT saja. Kemudian kita tekan tanda plus, ya. Kemudian kita masuk ke tab General. Nah, di sini untuk chain-nya SRC NAT, untuk out interface. Kita lihat aja ke sini. Nah, untuk out interface kita pilih Ether 1 Orbit karena tujuan internetnya di modem Orbit Telkomsel. Kita pilih Ether 1 Orbit. Oke ya. Kemudian untuk actionnya kita pilih Mask Curate. Oke ya. Kalau sudah kita apply lagi, kemudian oke. Yang terakhir ya, supaya klien atau WiFi atau access point kita nanti bisa mendapatkan IP address dari si Mikrotik ini, kita perlu mengaturnya di sini. IP, kemudian address. Nah, di sini kita tekan tanda plus ini. Ya. Untuk IP-nya berapa? Ya, untuk IP-nya kita pasang saja kelas C. Nah, ini kita arahkan ke Ether 2 WiFi karena targetnya nanti perangkat WiFi atau access point yang kita tancapkan di Ether 2 ya. Sesuai dengan konfigurasi awal kita. Ether 1 untuk modem Orbit Telkomsel, Ether 2 untuk access point atau WiFi ya. Dan di sini kita tinggal kasih saja IP address-nya seperti ini. Nah, untuk lebih memudahkan karena di sini Ether 2 saya kasih 2 saja, kemudian 1/24. Ya. Kemudian apply. Nah, supaya dia menambahkan networks-nya. Kemudian oke. Nah, yang terakhir, supaya klien kita nanti tidak perlu disetting IP secara manual, maka kita hidupkan fitur DHCP server di Mikrotik. Ya, nanti setiap klien yang terhubung ke Mikrotik yang mau bermain internet melalui modem Orbit Telkomsel kita ini tidak perlu memasukkan IP address secara manual. Maka kita bisa hidupkan DHCP server di Mikrotik ini. Ya, kita masuk lagi ke IP, kita pilih DHCP server. Ya. Kemudian kita masuk ke tab DHCP. Nah, untuk memudahkan kita dalam pemberian DHCP, kita pilih saja DHCP Setup. Nah, untuk ini sudah muncul ya. Kemudian di sini kita pilih Ether 2 karena nanti keluaran internetnya melalui Ether 2 atau Ether yang tujuannya ke access point. Kemudian next lagi. Nah, ini cukup gampang ya, tinggal kita next saja seperti ini. Ya. Sampai finish. Next lagi. Oke. Pada tahap ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi. Nah, sudah berhasil melakukan konfigurasi dari Mikrotik supaya terhubung ke modem Orbit Telkomsel. Sekarang kita testing ya, karena Ether 2 ini juga saya tancapkan ke laptop. Seharusnya sebelum kita pasang ke access point dia harus terhubung dulu ke laptop. Kita testing ya. Kita cek di sini apakah kita sudah mendapatkan IP. Kalau belum, di sini saya bakalan di disable dulu ya. Kita disable, kemudian kita enable lagi. Nah,
supaya mendapatkan IP yang dari MikroTik. Oke, ini sudah mendapatkan IP ya, status. Nah, internetnya juga sudah nyambung. Nah, seperti ini ya. Gateway-nya dari modem Orbit Telkomsel dapat ya, dari MikroTik juga dapat. Coba kita tes ping. Oke, sudah tersambung dan kita coba testing buka modem si merah ya. Kita refresh saja. Oke, sudah tersambung. Dan selanjutnya tinggal kita tancapkan ke access point ya. Tinggal masukkan ke access point. Nanti yang kabel dari PC ini kita cabut dan kita masukkan ke access point yang bakalan kita pakai. Nah, karena di sini saya bakalan pakai access point dari Tutulink, nanti kita pasangkan ke Tutulink. Oke ya. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi ya, kabel LAN card yang tadinya kita pasang ke PC di port 2, kita tinggal pindah saja ke si Tutulink ini ya. Kita tinggal colok saja ke sini. Ya, seperti ini. Jadi nanti setiap user yang mau bermain internet, dia bakalan melewati pengelola bandwidth baru ke modem Orbit Telkomsel. Nah, sekarang kita bakalan lihat dulu ya, apakah HP sudah bisa bermain internet melalui router board ini ya. Oke, sekarang kita bakalan ke tahap testing ya, apakah si Tutulink ini sudah bisa mendapatkan IP address dari router board ya. Nah, jadi kita lihat, karena di sini sudah kita setting sebagai access point yang seharusnya dia sudah bisa meneruskan apapun instruksi yang diperintahkan oleh si MikroTik ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini IP address-nya sudah dapat ya, 192.168.2.252 ya, sesuai dengan IP address yang kita setting di Ether 2 WiFi ya, seperti yang kita setting tadi ya. Sekarang kita coba buka YouTube ya. Nah, untuk YouTube juga sudah bisa dibuka. Sekarang kita coba tes modem si merah. Oke, sudah bisa terbuka. Setelah berhasil terkonek seperti ini, artinya kita sudah berhasil mempelajari cara menghubungkan MikroTik ke modem Orbit Telkomsel atau ke sumber internet ya. Nanti kita bakalan lanjutkan lagi bagaimana cara mengatur bandwidth ya, supaya internet kita lebih stabil dan lancar di rumah ya. Oke, ini dulu sharing kita. Nanti kita bakalan lanjut lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.